Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang akan melandasi setiap langkah iman kita pada hari ini. Dari kitab Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan bagi kita. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca pada hari ini. Kami mohon pencerahan dari Allah oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud Allah yang mulia melalui firman Tuhan yang telah kami baca pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih, mujizat terbesar dalam hidup manusia bukanlah mujizat karena Yesus memberi makan 5.000 orang. Bukan juga mujizat kesembuhan. Tetapi mujizat terbesar adalah mujizat karena pertobatan seorang berdosa. Saya pernah mendengar kesaksian yang penuh semangat dari seorang anak muda yang mengalami sakit mata selama kurang lebih 6 bulan. Ia telah berobat ke berbagai tempat, tetapi tidak mendapatkan pertolongan. Hingga suatu hari, ia menghadiri KKR kesembuhan di kotanya. Dan puji Tuhan, ia mendapatkan jamahan Tuhan. Sakit matanya langsung sembuh sepulangnya dari KKR tersebut. Namun, dalam perjalanan kehidupannya, ia tidak menunjukkan perubahan hidup sebagai seorang yang bertobat dan lahir baru. Anak muda yang mengalami mujizat ini masih saja hidup dalam dosa. Sungguh memprihatinkan, namun begitulah kenyataannya. Tuhan Yesus menginginkan adanya pertobatan dalam diri manusia. Dalam pelayanannya, banyak orang berdosa yang datang padanya. Yesus menerima mereka dan makan bersama-sama dengan mereka. Penerimaan Yesus ini tidak disukai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka kemudian bersungut-sungut kepada Yesus karena Yesus menjadi dekat dengan orang-orang berdosa. Bagi mereka, seorang pemimpin rohani seperti Yesus hanya dapat bersahabat dengan orang-orang benar, bukan dengan orang-orang berdosa. Hal inilah yang membuat mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu pendengar Blessing Morning yang terkasih, masyarakat pada zaman Tuhan Yesus membuat perbedaan antara orang benar dan orang berdosa. Bagaimana dengan zaman sekarang? Siapakah yang disebut orang berdosa? Dalam kacamata Kristiani, orang berdosa adalah orang yang secara rohani belum mengenal Allah dan firman-Nya, serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya, dan memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka adalah orang yang hidup dalam kegelapan. Mereka belum mengenal terang Tuhan. Orang-orang ini apabila mereka datang mencari Allah, merekalah yang perlu dituntun untuk mengenal Allah dan firman-Nya, serta menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menerima pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada zaman pelayanan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak peduli dengan kehidupan orang-orang berdosa. Tidak ada kasih di hati mereka untuk membawa orang-orang berdosa kembali kepada Allah. Sebaliknya mereka membuat peraturan-peraturan yang semakin menjauhkan orang-orang berdosa dengan Allah. Berbeda dengan para ahli Taurat tersebut,
Tuhan Yesus malah mendekatkan dirinya dengan mereka, menjadi sahabat mereka dan makan bersama-sama mereka. Yesus membangun sebuah hubungan yang memanusiakan orang-orang yang terbuang dari hadapan Allah agar mereka dapat dibawa kepada Allah. Mengapa Yesus melakukan itu? Kita diingatkan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menebus orang-orang yang berdosa dan membawa mereka kepada terang Allah. Orang-orang berdosa itu diumpamakan seperti seekor domba yang tersesat dan hilang. Walaupun si gembala mempunyai 99 ekor domba yang tidak tersesat, ia merasa bahwa satu domba yang tersesat dan hilang itu perlu dicari sampai ditemukan karena ia sangat berharga. Demikianlah Yesus mencari orang-orang yang tersesat, bukan hanya pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya pada zaman pelayanannya, tetapi sampai sekarang ini, ia juga mencari orang-orang yang hidup di zaman modern ini, yang tidak mengenal Allah, dan yang dalam praktek hidup mereka senantiasa bertentangan dengan firman Allah. Bagi Yesus, satu orang berdosa yang bertobat akan mendatangkan sukacita besar di surga. Itu jauh lebih baik daripada sukacita 99 orang yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih, adakah kita memiliki hati seperti Yesus? Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, pendengar Blessing Morning, untuk berdoa bagi pertobatan salah seorang anggota keluarga, teman, atau saudara yang hari-hari ini hidupnya menjauh dari Allah. Saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk memohon kepada Allah agar di antara keluargamu yang belum mengenal Allah, mereka boleh dibukakan hati oleh Roh Kudus yang membuka hati mereka sehingga mereka bisa menerima Allah, mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa membawa mereka kembali kepada Allah karena aturan-aturan manusia yang kita buat. Kita hanya bisa membawa mereka kembali kepada Allah saat Tuhan Yesus menjamah hati mereka agar mereka bertobat dan Roh Kudus memberikan pembaharuan hidup di dalam diri mereka. Ini akan mendatangkan sukacita besar di hadapan Allah. Lebih baik daripada 99 orang yang merasa diri benar, tetapi mereka tidak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah, tidak mengalami kasih Kristus, dan tidak juga mengalami pembaharuan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perubahan hidup seorang berdosa dapat terjadi saat kita bersama-sama berdoa dan berseru kepada Allah bagi keselamatan mereka. Dan keselamatan mereka itulah sukacita Tuhan. Mari kita berdoa. Hari ini kami diingatkan oleh Tuhan dan Roh Kudus, oleh karena firman Tuhan ini, kami berdoa untuk teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, anggota keluarga kami, yang hari ini kehidupannya menjauh daripada Allah, atau ada yang mulai menjauhkan diri mereka dari persekutuan dengan Allah, atau ada yang sedang terikat dengan ikatan-ikatan dunia yang membuat mereka menjauh daripada Allah. Mereka akan tersesat, dan kami berdoa, Tuhan tolong kami, supaya mereka, saudara-saudara kami itu, boleh dijamah hati mereka oleh Tuhan, dijamah hati mereka oleh Roh Kudus. Mereka boleh menerima
pertobatan, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Kami berdoa supaya setiap pendengar Blessing Morning yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dapat berdoa, berseru kepada Allah bagi keselamatan anggota keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Dan kami berdoa memberkati jemaat Tuhan yang hari ini bekerja sebagai pedagang, mereka yang bekerja di bagian jasa, mereka yang bekerja sebagai guru, pegawai pemerintahan, pegawai di sebuah pabrik, di sebuah perusahaan. Kami berdoa untuk mereka yang melayani Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh pendengar Blessing Morning, biarlah Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberikan keberhasilan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan Saudara, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada hari ini. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.